Oke Google, kita bahas apa enaknya hari ini? Hari ini kita akan membahas TWS dari Edifier. Oke, hai Handika, guys di sini. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang menurut saya dan personal asisten saya ini keren banget karena brand ini itu memang memfokuskan device-nya ke audio, bukan brand yang biasanya jualan casing, jualan cilok, jualan tahu, kemudian jualan TWS yang intinya itu di rebranding gitu. Jadi kebanyakan banyak brand itu yang merebranding. Jadi belinya logo polosan, beli TWS polosan kemudian di rebranding. Nah, kalau Edifier ini memang dia memfokuskan ke audio. Jadi TWS-nya ini menarik banget untuk dibahas karena saya percaya banget dengan Edifier, speaker saya Edifier, headset saya Edifier. Dan kita sekarang akan mencoba TWS-nya kualitasnya kayak bagaimana. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Perkenalkan, ini adalah TWS dari Edifier yang namanya adalah TWS 5. Namanya bener-bener gak neko-neko, gak ada gimmick-gimmick seperti TWS apa. Jadi namanya simple banget, yaitu TWS 5. Udah gitu aja. Jadi menurut saya lebih enak aja ya buat reviewer untuk bahas. Jadi ada TWS 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling bagus itu angkanya adalah yang paling tinggi. Dan secara packaging ini juga simple banget. Warnanya ini putih agak krem-krem. Dan di sebelah kiri packagingnya ini ada beberapa selling point seperti 8 jam playback time dalam sekali cas, composite biodiaphragm, Bluetooth versi 5 dan water resistant IPX5. Dan untuk Bluetooth codecnya itu ada informasinya di sebelah kanan dengan Qualcomm aptX. Dan yang menurut saya berbeda karena saya punya speaker dan juga headset dari Edifier. Ada nggak ya di sini ya? Ah, itu ada. Sebentar ya. Kalau misalkan logo yang lama ya, aduh kotor sekali. Misalkan logo yang lama Edifier. Jadi saya punya beberapa produk Edifier karena memang menurut saya kalau audio yang murah tapi suaranya mewah, menurut saya Edifier sih. Nah, kalau kalian lihat di sini logonya berbeda. Jadi kalau dulu cuman Edifier gitu aja ya. Dan box dari speaker saya yang speaker bookshelf itu juga kayak gini logonya Edifier. Cuman kalau di TWS-nya logonya itu sedikit berubah dan menurut saya lebih keren lagi sekarang. Jadi sebelumnya kata Edifier, entah ini bentuk abstrak dari sayap atau bentuk dari E, jadi stand for Edifier. Karena bentuknya ini menurut saya keren banget, simple. Karena saya suka yang simple-simple ya. Di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan charging case, TWS-nya sendiri, kemudian kabel charger dan ear tips tambahan untuk menyesuaikan dengan lubang telinga yang terdiri dari S, M, dan L. Jadi kalau misalkan lubang telinga kita itu kan lubang telinga manusia itu beda-beda guys. Meskipun daun telinga itu juga berbeda-beda. Frekuensi atau selera musik orang itu juga berbeda-beda. Nah, gunanya ear tips ini gunanya untuk menyesuaikan dengan lubang telinga kalian biar kalau misalkan pakai TWS itu noise cancellingnya itu lebih nyaman, biar bisa disesuaikan dengan lubang telinga kalian. Untuk desain charging case-nya menurut saya elegan dan terlihat bisnis look banget dengan warna hitam polos dan logo dari Edifier di bagian atas yang di-emboss ke dalam. Gak ada warnanya sama sekali. Kemudian di bagian depan ada lampu indikator untuk baterai charging case-nya dan menurut saya dari segi build quality ketika dipegang rasanya ini bener-bener premium banget. Jadi plastiknya ini meskipun ini berbahan plastik ABS tapi kerasa banget kalau premium. Dia tebal dan dipegang itu dingin. Jadi bukan plastik-plastik yang kalian ginikan itu kerasa kayak mau rontok gitu, enggak. Sayangnya untuk charging case-nya ini masih pakai micro USB dan kabelnya juga masih pakai micro USB. Sayang banget sih karena menurut saya seharusnya semua device itu sekarang pakai USB Type-C karena USB itu kan kepanjangan dari Universal Serial Bus. Universal. Jadi seharusnya satu kabel itu udah bisa mengkoneksikan semuanya secara universal, nggak perlu pakai kabel-kabel lain. Seharusnya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa sih. Cuman sebagai penggemar berat dari audio Edifier mungkin di seri depannya bisa digunakan Type-C, saran aja sih. Karena saya benar-benar penggemar berat dari audio dengan brand Edifier ini. Kemudian charging case-nya ini juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yang informasinya ada di bagian bawah di websitenya. Tadi saya research juga ada, jadi kapasitas baterainya ini 500 mAh dan Edifier mengklaim kalau charging case-nya ini bisa bertahan sampai 32 jam. Tapi kalau Edifier yang ngomong saya percaya sih karena headset saya. Dan kalau kalian lihat review saya tentang headset Edifier yang headsetnya itu saya bawa ke Italia, itu 1 minggu nggak habis-habis baterainya. Namanya Edifier, yaitu tadi yang saya sebutkan. Sebentar. Namanya adalah Edifier mana tadi? W830BT. Kalian coba aja ini, gila ini baterainya nggak habis-habis. Dan apakah TWS-nya akan seperti itu?
udah ada bahannya, tapi nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita jelaskan dulu untuk charging case-nya. Jadi charging case-nya ini misalkan kondisi di sini ada indikator ya. Saya nggak tahu berapa persen, cuma di sini ada 3 lampu indikator. Nah, kemarin itu datang udah ketika saya buka itu udah kelap-kelip. Jadi satu kelap-kelip kayak gitu. Intinya mau meninggal lah ya baterainya, charging case-nya. Cuman nggak ada indikatornya berapa persen, jadi saya cas itu sekitar 2 jam udah penuh lagi. Jadi lampu indikatornya ini 3 udah full bar. Kemudian kalau misalkan kita buka charging case-nya, nah TWS-nya ini akan nyala. Kalau misalkan belum terpairing, kalian tinggal pencet beberapa detik lah sampai nanti ada tulisan atau notif Bluetooth dengan pairing di HP kalian. Jadi kalau misalkan udah keluar tulisannya Edifier TWS 5, berarti dia sudah mau atau masuk ke mode pairing. Untuk desain TWS-nya sendiri, saya pribadi suka dengan desain TWS yang mengusung desain pebble seperti ini, karena ketika digunakan di telinga itu fit dan comfort, karena bentuknya itu seperti mengikuti lubang telinga bagian tengah kita. Jadi kalau misalkan dipasang ya, itu kayak langsung noise cancellingnya bagus banget. Jadi diputer kayak gini, itu rasanya fit dan juga comfort. Jadi kadang ada TWS yang feel-nya itu kerasa mengganggu banget. Jadi di lubang telinga itu kayak kerasa ada yang ganjel gitu. Tapi kalau ini enak, jadi dia fit dan juga comfort karena desainnya ini menyesuaikan dengan daun telinga kita. Kemudian kalau untuk TWS-nya sendiri ini tidak dijelaskan berapa jumlah kapasitas baterainya baik di website, di box ataupun di charging case-nya. Cuman di box-nya tadi ada keterangan kalau 8 playback musik atau 8 jam digunakan untuk musik secara terus-menerus non-stop. Dan kemarin ketika saya coba, tapi nggak saya pasang ya 8 jam saya dengerin musik, nanti jadi mic nanti ya telinga saya. Nah, jadi saya panjer. Aduh, bahasa Indonesia saya panjer apa tuh? Loop. Saya looping di meja, nggak saya gunakan di sini ya. Itu bisa bertahan sekitar 7 jam 15 menit. Dan 7 jam 15 menit itu adalah dengan volume maksimal. Jadi mungkin maksudnya Edifier 8 jam itu volume 50% atau 70%, tapi 8 jam atau 7 jam 15 menit itu lama banget loh. TWS lain itu biasanya cuma 2 jam mati. Paling mentok 3 jam mati. Tapi Edifier ini bisa 7 jam 15 menit dan kalian bisa ngecas pakai charging case ini sampai 4 kali. Jadi kalian tinggal masukkan seperti ini. Kalau misalkan kondisinya tidak direview ya, atau tidak saya stress test baterainya, itu mungkin bisa bakal lebih lama lagi. Karena nggak mungkin kalian taruh setelah kalian habis pakai di telinga, kemudian kalian taruh di meja seperti saya ketika ngetes baterai, kan nggak mungkin. Pasti kalian taruh lagi di charging case-nya, dan ketika dia di charging case, dia akan ngecas lagi. Nah, kalau misalkan dalam kondisi 0 ke 100% itu bisa sampai 4 kali pengecasan. Dan charging case-nya ini bisa bertahan 32 jam. Mungkin yang buat kalian udah beli TWS 5 dari Edifier ini bisa ceritakan ya komentar atau pendapat kalian tentang baterainya. Karena menurut saya baterainya ini GGWP banget untuk ukuran TWS yang bener-bener wireless. Kemudian kalau secara build quality, TWS-nya ini kalau misalkan dipegang ya, meskipun sama-sama menggunakan bahan plastik, tapi kerasa banget kalau feel-nya itu lebih solid TWS-nya. Nah, kalau misalkan kalian dengarkan. Nah, jadi TWS-nya ini build quality-nya kalau kalian pegang lebih kerasa solid daripada charging case-nya. Padahal menurut saya charging case-nya udah solid banget. Dan bedanya kalau misalkan charging case-nya ini finishing doff, simple ya. Kemudian kalau misalkan TWS-nya finishingnya glossy, tapi bahannya ini entah apa, karena biasanya kalau misalkan hitam kemudian glossy dan tangan saya itu seperti biasa berkeringat, jadi biasanya fingerprint itu bakalan cepet banget nempel, tapi ini enggak. Jadi agak aneh ya, bahannya ini plastik apa? Karena dia glossy tapi nggak akrab dengan fingerprint, dan menurut saya itu poin plus sih. Kemudian kalau untuk sensor motionnya dia standar sih ya, jadi kalian ketuk sekali untuk play dan pause, terima panggilan, kemudian mengakhiri panggilan. Untuk forward lagu itu 2 kali, untuk previous 3 kali. Dan udah itu aja. Dan menurut saya ini saran sih ya buat Edifier, karena menurut saya sebuah TWS itu kan true wireless stereo. Harusnya ada motion sensor untuk volume up and down. Jadi kalau misalkan kita lagi dengerin musik dan mungkin HP kita lagi jauh gitu ya, mungkin kita jogging, kemudian kita saku. Kalau misalkan suaranya terlalu keras, itu bisa dipakai on ear touch kontrolnya aja pakai R. Jadi tinggal ditahan atau diapain gitu biar motionnya itu bisa untuk adjusting volume. Kemudian kalau untuk konektivitasnya, karena udah pakai Bluetooth 5 yang low power dan juga low latency, jaraknya itu kalau Bluetooth 5 biasanya 10 meter. Kalau misalkan nggak ada beton dan kalian nggak di basement, pokoknya nggak ada tembok-tembok beton yang menghalangi Bluetooth-nya, bakalan bisa berjarak sampai 10 meter.
Sekarang kalian bisa pasang TWS kalian dulu sambil kita tes sama-sama. Jadi karena saya mau play sebuah video yang biasanya saya gunakan untuk tes low latency kalau digunakan untuk keperluan entertainment, jadi bukan gaming, seperti musik dan juga movie. Nah, pokoknya kalian pasang dulu, kalau udah pasang kita akan putar videonya. Nah, di video yang saya putar tadi, kita bisa cek seberapa delay sebuah audio Bluetooth, nggak hanya TWS, pokoknya audio yang pakai Bluetooth itu bisa kita tes pakai video ini. Sinkronisasi antara video dan juga nadanya, berapa delay per milisecondnya itu bisa kita cek pakai video ini. Dan video tes sound lain, nggak hanya video ini sih sebenarnya. Dan TWS 5 ini, kalau misalkan kita tes pakai untuk kebutuhan musik dan juga entertainment dengan video tersebut, itu nggak ada delay. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk gaming, itu entah kenapa delay. Nah, jadi kira-kira delaynya segitu sih, sekitar 300 sampai 400 milisecond. Kalau digunakan untuk game-game yang mungkin game cacing yang lagi rame, itu nggak begitu masalah sih, karena suara itu nggak terlalu dipedulikan. Cuman kalau udah main game FPS yang butuh harus nggak ada delay, karena step ini, misal step kemudian delay 300 milisecond, tiba-tiba kalian mati kalau misalkan kalian pakai headset atau apapun, audio Bluetooth apapun yang misalkan dia masih delay. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya, untuk gaming tadi saya coba pakai device Android ini ya, Sony Xperia XZ2 yang juga sudah support dengan Bluetooth Qualcomm aptX audio, dan edifier ini Qualcomm aptX. Dan gaming tadi, tes tadi semuanya pakai ini, jadi menurut saya biar lebih bisa keluar gitu suara aslinya. Nah, untuk kualitas suaranya, di sini saya menggunakan HP ini Sony Xperia XZ2 dengan Qualcomm aptX, edifiernya aptX, dan playernya pakai Spotify. Karena kalau misalkan YouTube nanti di-convert ke AAC, dan kalau misalkan saya coba di iPhone juga bakalan di-convert di Bluetooth codec AAC, jadi bukan Qualcomm aptX. Kemudian untuk lagunya saya juga pilih lagu yang lagi hit sekarang, yaitu Sandy Bass yang Abiling Good ya. Kayak gitulah suaranya tuh, biar bisa mendengarkan suara bassnya kayak gimana. Dan menurut saya kalau untuk kualitas suaranya, makanya kenapa saya fans beratnya edifier kalau audio, karena menurut saya suaranya itu enak banget. Jadi bassnya itu powerful, tapi suara lain itu nggak ikut ngebass, karena ada TWS yang bass. Jadi dia powerful banget di bass, sampai vokal orangnya itu juga ikut ngebass. Jadi suara orangnya itu nggak terdengar natural, sound stage-nya nggak natural. Tapi kalau edifier ini balance antara mid, low, dan juga high-nya itu balance, dan untuk suaranya juga udah high clarity. Intinya kalau misalkan kalian mendengarkan lagu dengan TWS ini, genrenya yang nggak terlalu ngebass, itu misalkan genrenya akustik itu bass yang ketika tem itu nggak ikut ngebass, jadi bassnya itu benar-benar kerasa natural, sound stage-nya jelas. Agak sedikit susah memang yang menjelaskan kualitas audio ketika saya nge-review audio, karena misalkan saya pakai beli mic yang bagus gitu ya, kemudian saya putar di sini mic-nya yang bagus, saya bisa nangkep frekuensi berapa, kemudian saya share kepada kalian. Cuman kalau misalkan nanti outputnya kalian berbeda, speaker kalian berbeda, itu juga agak susah juga. Jadi mungkin penjelasannya yang mudah seperti ini. Sekarang kita akan tes suara dari frekuensi suara rendah dan juga frekuensi suara tinggi. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa itu frekuensi suara, kita tanya personal assistant saya. Jadi biar dia nggak gabut atau gaji buta, karena gajinya besar ini personal assistant ini. Sebentar ya. Oke Google, apa itu frekuensi suara? Menurut Wikipedia, frekuensi suara atau frekuensi audio yaitu getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia dengan standar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke, bukan hertz ya, hertz. Jadi frekuensi suara itu adalah seberapa telinga manusia. Tadi Google bilang manusia, maksudnya adalah telinga manusia. Jadi kalau misalkan di audio, telinga kita itu bisa menangkap frekuensi limitnya dari mulai 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kalau misalkan udah gelombangnya udah di atas itu, telinga kita itu nggak bisa dengar suaranya. Nah, di tes video kali ini kita akan mendengarkan musik yang terdiri dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, 20 Hz ini biasanya untuk suara bass atau low. Kemudian kalau 20.000 Hz itu biasanya kita sebut dengan treble atau suara high. Nah, sekarang kalian pasang TWS kalian dan kita putar videonya.
Bass, bass, bass. Bass, bass, bass. Nah, yang kalian dengarkan tadi itu adalah video dengan audio yang biasanya saya gunakan untuk tes audio seberapa bisa dia menangkap frekuensi respons. Nah, kalau misalkan kalian dengarkan di detik pertama tadi itu adalah frekuensi tinggi atau biasanya kita sebut dengan treble. Kalau TWS atau audio apapun yang sekarang lagi kalian pakai bareng-bareng sama saya untuk tes tadi, itu di 002 atau 003 durasinya baru dia bisa kedenger, berarti TWS kalian itu suaranya kurang bisa nangkep frekuensi yang tinggi. Nah, kalau misalkan mulai dari 00 sudah kedenger, berarti TWS kalian itu atau audio kalian itu udah bagus. Nah, ketika masuk ke detik-detik yang kayak ada suara kayak awal-awal udah disiapkan sama dia kayak cek bam kayak gitu. Jadi bassnya itu kayak istilahnya kalau bahasa Jawa itu mendal, berlayer. Jadi bassnya itu nggak hanya satu. Kan biasanya cuman ini berlayer, dikasih di layering sama dia bassnya. Nah, kalau misalkan udah suaranya itu udah kayak ada kayak radio kayak srek kayak gitu, itu berarti bass kalian nggak bisa nggak powerful banget di frekuensi rendah, makanya dia pecah. Nah, itu berarti audio kalian kurang bagus. Kemudian kalau misalkan suara bassnya itu nggak empuk, nggak berlayer kayak cuman atos keras gitu, pokoknya bassnya kayak tup gitu aja, jadi nggak gema dem. Nah, kalau TWS 5 dari Edifier ini ketika dites sound pakai itu tadi, itu suara frekuensi rendahnya dapat, frekuensi tingginya dapat. Tapi kalau saya nggak pernah ragu sih sama brand Edifier karena memang dia memfokuskan produknya itu di audio, nggak neko-neko gitu loh. Oke, mungkin jadi cukup segitu aja video review dari TWS 5 Edifier ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah untuk harganya. Nah, harganya ini kalau dibilang mahal ya cukup mahal ya untuk sebuah TWS karena dia 1,1 juta harganya. Dan dengan harga 1,1 juta, kelebihannya dibandingkan TWS lain yang pernah saya review jelas adalah baterainya. Pertama, baterainya ini awet banget. TWS yang biasanya saya review itu paling 2 jam setengah gitu udah mati, dan charging case-nya juga mungkin 2 kali cas udah habis. Tapi kalau ini udah 4 kali cas kalau misalkan kalian males ngecas TWS ini ya, karena saya adalah tipe orang, saya punya smartwatch tapi sekarang kalau kalian lihat saya nggak pernah pakai. Kenapa? Karena saya males ngecas, baterainya cepet habis. Dan kalau ini saya nggak perlu ngecas yang harus sering ngecas gitu, nggak. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya juga menurut saya udah enak banget. Suaranya itu istilahnya saya bisa menjelaskan itu edifier banget, dan itu adalah persamaan dari enak banget. Kalau untuk kekurangannya mungkin charging case ya, dan Edifier tolonglah, ini harusnya Type C. Jadi di generasi seterusnya mungkin TWS 7 sampai 10 itu harus udah Type C. Padahal kalau dari desain menurut saya juga udah elegan banget, bisnis look banget. Dan dia juga punya mic LFL istilah teknologinya. Jadi kalau misalkan kalian telepon itu suaranya bakalan lebih jelas. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari TWS 5 Edifier kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan oke Google, ulangi kata-kata saya. Anda mau saya ulangi bagian mana? Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Anda bilang Nika Setiabudi and see you next video. Nika Setiabudi, oke.